Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam perkara-perkara yang lainnya, jangan sampai ada perasaan yang timbul. Karena apa? Kalau ada lawan jenis, sudah saling mengagumi, lalu ada sebuah pembenaran dengan mengatakan, saya mencintai dia karena Allah. Yang kita khawatirkan, setan akan masuk, memanfaatkan celah ini untuk menebarkan fitnah pada hati kedua orang itu. Sudah, ini hanya untuk sesama jenis. Tapi saya lihat dia itu orang baik, Ustaz. Ya sudah. Kalau kita sudah lawan jenis, hati-hati. Takutlah kamu kepada fitnah. Karena fitnah itu bisa datang kapan saja. Dan merusak apapun ketenangan yang sudah kamu peroleh kalau kamu tidak waspada dengan fitnah. Sudah, didoakan saja. Semoga Allah memberkahi. Semoga Allah memuliakan dia karena kebaikan dia. Tapi hati-hati. Ya, sekali lagi. Tidak ada saling sayang di antara dua lawan jenis. Makanya kalau ada, kalau ada sebuah fenomena di masyarakat, bisakah antara laki-laki dan perempuan bersahabat tanpa ada perasaan cinta itu? Saya jawab, sebenarnya tidak usah. Nggak ada persahabatan kecuali persahabatan itu antara suami istri. Ya. Lam aro al mutahabaini misla zaujaini, kata Imam Ibnu Katsir. Aku tidak pernah melihat persahabatan sebagaimana persahabatan yang agung antara suami istri. Sudah di situ saja. Dan maaf, saya termasuk yang tidak setuju. Ada istri kita bersahabat dengan suami orang. Ada suami kita bersahabat dengan istri orang. Lalu mengatakan, saya itu tidak ada apa-apa dengan dia. Maaf ya, kita itu sering tidak bisa mengendalikan hati kita. Orang yang mengatakan, saya itu tidak ada apa-apa dengannya kok. Saya betul-betul mencintai dia karena Allah. Misal, kalimat itu akhirnya dia ucapkan. Emang kita yakin mampu mengendalikan hati kita? Padahal sekalinya hati kita tertancap dengan fitnah. Lama kita menyembuhkan fitnah itu. Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa. Rasulullah itu orang yang paling mampu menjaga nafsu. Wa ana amlakukum liirbi. Saya orang yang paling mampu mengendalikan nafsu. Tapi pernah Rasulullah bersahabat dengan perempuan? Nggak ada. Jangan pernah ada persahabatan itu. Ya. Banyak sekali fenomena di masyarakat hari ini. Ketika ada hubungan cross. Suami ini bersahabat dengan istri ini. Istri ini bersahabat dengan suami ini. Ini teman saya dari SMP kok. Saya nggak ada perasaan apa-apa. Sekali lagi. Kita itu makhluk lemah. Mengendalikan kapan kita ketawa dan kapan kita menangis saja kita tidak mampu kok. Kita ini nggak mampu mengendalikan kapan kita ketawa, kapan kita nangis. Lalu kenapa kita begitu pede bisa mengendalikan hati kita untuk tidak tertarik sama orang? Tidak bisa. Dan kadang-kadang fitnah itu datang dari satu pintu yang terbuka. Kalau ada satu pintu yang telah terbuka, hati-hati. Terkadang kamu tidak akan siap dengan derasnya angin ketika kencang bertiup. Maka yang baik, tutup. Jangan pernah dibuka. Jangan pernah membuka pintu hati kita ketika kita belum siap dengan kencangnya angin yang datang. Kalau semakin kencang anginnya, pura-pura barang yang kita miliki di dalam rumah. Kalau agak sepoi-sepoi anginnya, bisa jadi kamu masuk angin. Tapi yang jelas angin kalau sudah datang menerpa, ada banyak konsekuensi yang harus dirapikan setelah itu datang. Maka lebih baik tutup pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu hanya untuk kepada pasanganmu yang halal. Kalau hari ini kita belum diberikan oleh Allah, pasangan kita adalah soulmate-nya kita, bestie-nya kita, sahabat kita, minta sama Allah. Ya Allah, jadikanlah dia adalah sahabatku. Dunia dan akhiratku. Jadikan frekuensi bercanda saya sama. Jadikan referensi yang kita baca sama. Jadikan omongan-omongan serius dan omongan receh pun kita sama. Karena itu salah satu kenikmatan dalam kehidupan berkeluarga. Mendapatkan suami, mendapatkan istri adalah takdir.
Tapi mendapatkan suami dan mendapatkan istri, cita rasa sahabat itu karunia dan anugerah besar. Ya. Sehingga kalau kita sudah tercukupi love language kita, tangki kasih sayang kita sudah tercover dengan baik, kita tidak perlu untuk mencari kasih sayang lain. Dan kita tidak perlu mencari perhatian lain. Dan kita tidak perlu mencari tema obrolan dengan siapapun. Karena apa? Karena kita sudah dicukupi dengan yang halal. Lazimi doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal supaya saya tidak perlu melirik yang haram. Ya. Dan cukupkanlah aku dengan keutamaan yang datang mengalir darimu, ya Allah, dan tidak perlu saya mencari keutamaan yang lainnya. Itu merupakan salah satu doa. Salah satu problem kehidupan hari ini itu apa? Salah satu problem banyak masyarakat hari ini, tak terkecuali siapapun. Kita ini sudah tidak lagi menikmati yang halal, tetapi justru menikmati yang haram. Kenapa ada fenomena narkoba? Nggak menikmati yang halal kok dia. Kenapa ada fenomena 4 orang mati habis minuman keras gitu? Ya karena nggak menikmati minuman yang enak, yang menghangatkan badan tanpa harus merusak dirinya. Kenapa ada fenomena suami menggerebek istrinya di hotel dan istri menggerebek suaminya di hotel bersama perempuan dan laki-laki lain? Karena tidak dicukupi, karena tidak merasa cukup dengan perkara yang halal. Salah satu fenomena yang hari ini beredar di masyarakat itu sebagaimana yang sudah disinyalir oleh para ulama dulu. Hari ini kita akan hidup, nanti akan kita dapatin orang tidak lagi cukup dengan perkara yang halal. Akhirnya, ketika dia mendapatkan itu sudah terjadi, itu musibah. Itulah yang disebut musibah di dalam agama. Itulah musibah yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, jadikanlah engkau menjadikan musibah yang menimpaku adalah musibah di dalam agama. Musibah dalam agama itu apa sih konteksnya, Ustaz? Kalau kamu sudah tidak dicukupkan dengan perkara yang halal. Ya kan? Kamu nggak menikmati yang halal. Kamu ngambil riba. Udah punya tabungan banyak, kecukupan banyak, makan di restoran dengan payment di atas 1 juta sudah sering kamu lakukan. Lu kok masih ngambil riba, kok merasa masih kurang? Ya karena kita nggak diberikan kenikmatan pada yang halal. Ya. Sehingga akhirnya kalau orang sudah tidak lagi memiliki kenikmatan pada yang halal, itulah sumber segala macam kerusakan. Sumber segala macam kerusakan itu apa? Ketika tidak mencukupkan dalam perkara yang halal, yang hadir pada kehidupan kita. Inilah yang menjadi sebab kita, sekali lagi ya, maaf agak melebar. Tapi disitulah kita akhirnya paham. Salah satu permohonan kita, ikhtiar doa kita, ikhtiar harapan kita, yang kita langitkan kepada Allah itu apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Sehingga tidak perlu bagiku untuk melirik yang haram. Karena kenikmatan yang haram, kalau sudah dinikmatin sama seseorang, kenikmatan haram itu selalu meminta tumbal. Kenikmatan haram itu tidak berhenti pada satu proses, karena kenikmatan haram itu selalu memiliki jenjang dan proses panjang. Narkoba dari 1 gram naik ke 2 gram, naik ke 3 gram, naik ke 4 gram, naik ke 5 gram, sampai sakau dan mati. Ya kan? Dari kita menganggapnya dia teman, lalu kita curhat, ketika ada masalah kita ngomong sama lawan jenis, lama-lama terus gigit, dan akhirnya banyak sekali tumbal yang harus kita korbankan. Nah, itulah yang menjadikan sekali lagi agak keluar dari tema. Penting sekali. Mohonlah sama Allah supaya kita diberikan kecukupan pada perkara yang halal. Semoga kita dipahamkan tentang itu.